Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutajir Zulfikar dengan NPM 2002044580182. Saya akan mempresentasikan tugas 3 seminar, yaitu review 10 jurnal dan 1 skripsi. Jurnal pertama yaitu sistem penentuan penginapan dengan menggunakan metode Promente. Latar belakang masalah: setiap orang yang berpergian ke suatu tempat dengan jangka waktu yang berhari-hari membutuhkan penginapan dengan kriteria tertentu dan kemungkinan berbeda untuk setiap orang. Permasalahannya terletak pada penentuan rekomendasi penginapan yang diinginkan, karena terlalu banyak pilihan dan berbagai kriteria. Penelitian ini melakukan pencarian penginapan di Yogyakarta dengan kriteria jarak, harga, kelas penginapan dan fasilitas kamar dan fasilitas pendukung. Metode Promente digunakan untuk mendapatkan ranking dari masing-masing alternatif dengan memperhitungkan bobot untuk setiap kriteria. Nilai alternatif yang diinginkan pengunjung diproses untuk mencari nilai kriteria dan preferensi kriteria, untuk kemudian dihitung leaving flow dan entering flow untuk mendapatkan net flow. Metode yang digunakan yaitu metode Promente. Hasil pembahasannya: hasil dari perhitungan menggunakan metode Promente nilai net flow Excel pada tabel 6 dan menggunakan sistem dengan nilai net flow pada gambar 10. Hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Jika diurutkan, ranking alternatif dapat dilihat pada tabel 7. Nilai paling tertinggi sebesar 0,5 adalah alternatif penginapan 1. Dengan ini lebih diprioritaskan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pengunjung. Kesimpulan: penelitian ini menghasilkan aplikasi untuk membantu dalam menentukan penginapan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan menggunakan metode Promente. Sistem ini memperoleh alternatif berupa ranking penginapan yang sama dengan perhitungan manual Microsoft Excel. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan: masalah yang terjadi yaitu mengenai pemilihan penginapan. Keterkaitan atau kecocokan dengan metode yang digunakan adalah metode Promente yang dapat digunakan sebagai metode untuk pemilihan keputusan. Jadi antara permasalahan dan metode yang digunakan menurut saya sudah cocok. Rangkumannya: setiap orang yang berpergian di suatu tempat dengan jangka waktu berhari-hari membutuhkan penginapan dengan kriteria tertentu dan kemungkinan berbeda untuk setiap orang. Permasalahannya terletak pada penentuan penginapan yang diinginkan, karena terlalu banyak pilihan dan berbagai kriteria. Penelitian ini melakukan pencarian penginapan, kriteria jarak, harga, kelas penginapan, fasilitas kamar, dan fasilitas pendukung. Metode Promente digunakan untuk mendapatkan ranking dari masing-masing alternatif yang memperhitungkan bobot untuk setiap kriteria. Nilai alternatif yang diinginkan pengunjung diproses untuk mencari nilai kriteria dan preferensi kriteria untuk kemudian dihitung leaving flow dan entering flow untuk mendapatkan net flow. Lalu jurnal 2 implementasi metode Promente, seleksi penerima bantuan langsung tunai. Latar belakang: bantuan langsung tunai atau BLT dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang atau dana tunai kepada masyarakat miskin. Program BLT ini dalam pelaksanaan harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin guna mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten, meski benar-benar memperhatikan rumah tangga sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19. Permasalahan yang sering terjadi dalam program BLT ini adalah ketidaktepatannya sasaran yang berhak menerima bantuan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini perlu diperlakukan beberapa kriteria dengan menerapkan metode Promente dalam memberikan BLT. Kriteria yang digunakan dalam Promente adalah penggunaan nilai hubungan outranking yang dapat menseleksi data.
Metode yang digunakan Promente. Hasil pembahasannya, dalam tahapan pembahasan ini, proses implementasi merupakan proses pengujian yang akan dilakukan oleh sistem yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL. Dalam pembuatan sistem ini digunakan versi online, offline atau local host. Dengan adanya nilai kecocokan tersebut dalam tahapan proses seleksi penerimaan bantuan langsung ini, kita dapat melihat status orang yang diterima dan mana yang ditolak. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem seleksi penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT membantu atau mempermudah pihak terkait pada pemerintah desa Padang Tepong dalam menentukan calon penerima. Sistem dalam program berjalan dengan baik dan penentuan penerimaan BLT menghasilkan data-data yang valid. Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu kepala desa dan perangkat desa dalam penentuan penerima BLT. Dapat melihat tingkat keberhasilan metode Promente dalam ketepatan memberikan bantuan langsung tunai dengan melihat data kriteria yang ada. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan. Promente digunakan dalam penelitian ini karena metode ini cukup baik dalam memperhitungkan karakteristik dari data. Karena suatu data tidak selamanya bersifat high better atau smell better, namun lebih ke optimal is better, atau bukan yang makin besar atau kecil yang terbagus. Pada metode Promente menyediakan banyak fungsi yang dapat mengakomodasi berbagai karakteristik data. Rangkumannya, BLT dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang kepada masyarakat miskin. Permasalahan yang sering terjadi dalam program BLT ini adalah tidak tepatnya sasaran yang berhak menerima bantuan tersebut dari penerimaan bantuan langsung tunai tersebut, sehingga dalam penelitian ini perlu diberlakukan beberapa kriteria dengan menerapkan metode Promente. Dalam tahapan pembahasan ini, implementasi merupakan proses pengujian yang akan dilakukan oleh sistem yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL. Dalam pembuatan sistem ini digunakan versi offline atau local host. Dengan adanya nilai kecocokan tersebut dalam tahapan proses seleksi penerimaan bantuan langsung tunai ini, kita dapat melihat status orang yang diterima dan mana yang ditolak. Jurnal 3-nya, sistem pendukung keputusan evaluasi kinerja dosen dengan metode TOPSIS dan Promente. Latar belakang. Saat ini proses penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan dilakukan oleh bagian SPMI dengan cara membagikan lembar kuesioner kepada mahasiswa di setiap akhir semester perkuliahan. Kemudian hasil data kuesioner tersebut akan direkap kembali oleh SPMI, kemudian diserahkan kepada pembantu direktur 1 dalam bentuk laporan kuesioner per mata kuliah. Setelah itu pembantu direktur 1 baru akan melakukan penilaian terhadap kinerja dosen berdasarkan hasil kuesioner tersebut dengan menerapkan kembali laporan tersebut. Proses tersebut mengakibatkan waktu pengambilan keputusan menjadi lambat, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menyimpan hasil kuesioner dan mengolah hasil kuesioner tersebut, sehingga menghasilkan urutan data penilaian kinerja dosen per mata kuliah secara langsung dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Penentuan kinerja dosen selama ini manual, di mana terkadang belum mendapatkan hasil yang tepat. Apalagi ini dosen lebih memprioritaskan pengajaran dibandingkan melakukan penelitian yang pengabdian masyarakat. Di dalam Tridharma perguruan tinggi ada 3 aktivitas yang harus dilakukan dosen, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Masalah yang dihadapi oleh tim penjaminan mutu, maka penulis akan membuat suatu sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam menentukan kinerja dosen yang dibangun menggunakan penggabungan metode TOPSIS dan Promente dengan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Metode yang digunakan TOPSIS dan Promente. Nah, hasil pembahasannya, preferensi dari tiap-tiap kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara setiap
pasang alternatif, yaitu selisih antara nilai evaluasi dari dua buah alternatif terhadap kriteria tertentu. Preferensi bernilai 0 apabila tidak ada perbedaan antara kedua alternatif yang dibandingkan. Hasil net flow dari semua alternatif diurutkan dari yang nilai yang paling besar sampai dengan nilai terkecil. Alternatif yang terbaik adalah alternatif yang punya nilai net flow terbesar. Simpulannya, dengan dibuat sistem pendukung keputusan kinerja dosen diharapkan dapat mendapatkan hasil yang maksimal dalam penilaian kinerja dosen. Dengan tingginya kinerja dosen dapat berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa yang kuliah. Kedua, kriteria yang digunakan dalam menentukan kinerja dosen meliputi kuesioner, kehadiran dosen, ketepatan waktu pengumpulan soal, ketepatan waktu pengumpulan nilai, jumlah penelitian dihasilkan, jumlah pengabdian masyarakat yang dihasilkan, serta partisipasi dosen dalam seminar. Ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan kinerja dosen di Amik Master Lampung, yaitu Topsis dan Promente. Dengan penggabungan dua metode ini bisa didapatkan hasil yang sangat akurat dalam penentuan kinerja dosen. Kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berisi pernyataan singkat tentang hasil yang disarikan dari pembahasan. Saran dapat dituliskan pada bagian paling akhir. Kecocokan masalah dengan metode penilaian kinerja dosen dapat dilakukan dengan menggunakan metode Topsis dan Promente, dikarenakan metode Topsis salah satu metode dalam sistem pengambilan keputusan, di mana pengambilan sebuah keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat, sesuai dengan kriteria yang diinginkan, atau setidaknya mendekati kriteria yang diinginkan. Sedangkan metode Promente digunakan dalam penelitian ini karena metode ini cukup baik dalam memperhitungkan karakteristik dari data. Rangkumannya, evaluasi mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen menjadi paling sering menjadi penilaian yang digunakan dalam pendidikan tinggi untuk mengukur seberapa baik mata kuliah tersebut diajarkan dengan menggunakan metode Topsis dan Promente. Kriteria yang digunakan dalam menentukan kinerja dosen meliputi kuesioner, kehadiran dosen, ketepatan waktu pengumpulan nilai, dan lain-lain. Lalu jurnal 4-nya sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan beasiswa untuk siswa berprestasi menggunakan metode Topsis dan Promente, atau studi kasus SMA 2 Tambang Kampar. Latar belakangnya, penentuan siswa berprestasi dengan latar belakang kurang mampu di SMA 2 Tambang Kampar dilakukan dengan cara memilih siswa yang mengikuti serangkaian tahapan tes yang diberikan. Masalah yang dihadapi oleh tim penyeleksi adalah bagaimana menentukan siswa berprestasi dari sejumlah alternatif siswa yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kurang tepatnya sasaran dalam memberikan nilai yang terbaik untuk dianalisa. Sistem ini merupakan sistem pendukung keputusan ASPK yang dibangun menggunakan penggabungan metode Topsis dan Promente berbasis WPHP versi 5 dan MySQL versi 5. Untuk pengolahan data akan dilakukan oleh tim penyeleksi, maka sistem akan melakukan perhitungan sesuai prinsip Topsis dan Promente yang akan pada akhirnya menghasilkan suatu penentuan peringkat yang dapat membantu tim penyeleksi dalam membandingkan peringkat yang diperoleh. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, sistem yang dibuat telah mampu menentukan siswa yang berhak menerima beasiswa. Metode yang digunakannya Topsis dan Promente. Hasil dan pembahasannya pada black box pengujian telah berfokus pada serangkaian kondisi input yang seluruhnya menggunakan persyaratan fungsional dalam suatu program. Sedangkan pengujian dengan menggunakan user experience test dari hasil kuesioner, pihak tim penyeleksi telah siap menggunakan sistem, dikarenakan sistem berbasis user friendly dan semua hasil angket yang di dalamnya berisi pretest putar tugas akhir ini terdapat di lampiran form wawancara. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode Topsis dan Promente. Kesimpulannya, setelah melalui tahap pengujian pada sistem pendukung,
keputusan pemilihan siswa berprestasi didapatkan kesimpulan bahwa satu, pemilihan siswa ditentukan berdasarkan kriteria dengan bobot paling dominan, yaitu prestasi raport 40% dan pendapatan wali murid 40%. Dua, metode yang digunakan adalah metode Topsis dan Promente. Kelebihannya memiliki nilai pembobotan, sedangkan metode Promente memiliki perbandingan antara kriteria, sehingga dari kedua metode dapat saling menutupi kekurangan masing-masing. Sistem pendukung keputusan dapat digunakan oleh tim penyeleksi dari sekolah. Hasil keluarnya dari sistem pendukung keputusan adalah rankingan untuk mendapatkan penerimaan beasiswa untuk siswa berprestasi. Sistem pendukung keputusan dengan menggunakan kedua metode memberi nilai secara tepat sasaran dan penerima beasiswa dengan seleksi nilai yang terbaik. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan adalah metode Topsis mempunyai kekurangan, di mana Promente akan melengkapi kekurangan tersebut dengan mengalihkan bobot normalisasi. Setelah itu akan menentukan hasil perankingan. Jadi untuk kedua metode ini akan saling melengkapi. Untuk perankingan akan diselesaikan oleh metode Promente yang dimulai dari matriks bobot normal yang telah didapat dengan metode Topsis, kemudian dikalikan dengan hasil perbandingan antara alternatif pada setiap kriteria oleh metode Promente. Oleh karena itu, dengan pemakaian dua metode ini dapat membantu tim penyeleksi siswa berprestasi dalam pengambilan keputusan yang diambil. Rangkumannya, tujuan dari beasiswa ini adalah untuk meningkatkan kreativitas prestasi siswa-siswi dan juga dapat membantu siswa-siswa yang kurang mampu untuk memberikan kemudahan pencarian dan penentuan calon penerima beasiswa tersebut. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi proses secara sistematis dan sesuai prosedur. Menggunakan dua metode Topsis dan Promente pada matriks yang telah dinormalisasikan, memakai tipe preferensi dua fungsi kriteria, yaitu kriteria preferensi linear atau tipe 3 dan kriteria level tipe 4, level filtration. Lalu jurnal 5-nya evaluasi strategi pemilihan prioritas proyek konstruksi dalam era pandemi COVID-19 dengan metode Topsis pada Kabupaten Padang Lawas. Latar belakang, pada akhir tahun 2019, pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menyusun rencana pembangunan khususnya di bidang konstruksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Tapi pada bulan Februari tahun 2020, Indonesia pada umumnya terkena dampak pandemi COVID dan pemerintah melalui kebijakannya melakukan pemangkasan keuangan sebesar 50%. Hal itu berdampak pada Kabupaten Padang Lawas, khususnya di bidang konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode sistem pengambilan keputusan dalam permasalahan ini dengan tujuan pembangunan di daerah tetap berlangsung. Salah satu metode yang digunakan ialah Topsis. Metode ini digunakan dengan cara meranking kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini didapat 4 kriteria dengan masing-masing bobot, yaitu faktor teknis 38%, faktor ekonomi 21%, faktor lingkungan 9%, dan faktor budaya 32%. Selain itu terdapat 17 alternatif pekerjaan konstruksi. Metode yang digunakan Topsis. Hasil pembahasannya pada kuesioner pertama berisi pemilihan kriteria dan alternatif. Hasilnya diolah dengan menggunakan skala Likert. Dengan menggunakan skala Likert, jumlah awal kriteria dan subkriteria dari 4 kriteria dan 12 subkriteria menjadi 4 kriteria dan 10 subkriteria. Ini dapat dari hasil kuesioner pertama. Untuk alternatif yang jumlah awal berjumlah 25 paket dan diolah dengan menggunakan skala Likert, maka menjadi 17 paket. Atau alternatif untuk pemilihan benefit atau cost dapat dilihat dengan cara apabila nilai lebih besar lebih baik maka disebut dengan benefit
dan apabila nilai lebih kecil lebih bagus maka termasuk nilai kos. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat bahwa dengan menggunakan 4 kriteria, 10 subkriteria dan 17 alternatif didapat nilai tertinggi untuk prioritas pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Kecocokan metode dengan permasalahan. Pemilihan prioritas proyek konstruksi dapat diselesaikan dengan sistem pemilihan keputusan menggunakan metode TOPSIS. Karena metode TOPSIS untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan konsep solusi kesepakatan. Solusi kesepakatan bisa berupa dengan memilih solusi jarak Euclidean terpendek dari ideal solusi dan jarak Euclidean terjauh dari solusi ideal negatif. Rangkumannya, pandemi COVID sangat mempengaruhi kondisi kegiatan konstruksi di Indonesia yang mengakibatkan banyak kegiatan yang terhenti bahkan tidak dapat terlaksana. Ditambah lagi dengan adanya keputusan pemerintah untuk merefokusing dengan merealokasikan dana yang ada untuk penanggulangan COVID ini. Salah satu solusi yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem pendukung keputusan. Metode TOPSIS untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan konsep solusi kesepakatan. Solusi kesepakatan bisa berupa dengan memilih solusi jarak Euclidean terpendek dari ideal solusi jarak Euclidean terjauh dari solusi ideal negatif. Jurnal 6-nya, sistem pendukung keputusan penilaian kinerja mahasiswa KIP kuliah dengan penerapan metode TOPSIS dan Promente. Latar belakang penilaian kinerja mahasiswa khususnya untuk mahasiswa penerima beasiswa di Universitas CIC Cirebon merupakan suatu bentuk kegiatan yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas kinerja mahasiswa penerima beasiswa tersebut dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terukur sebagai mahasiswa penerima beasiswa baik secara akademik maupun non-akademik. Adapun tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pendukung keputusan penilaian kinerja mahasiswa KIP kuliah dengan menggunakan metode TOPSIS dan Promente. Metode yang digunakan TOPSIS dan Promente, hasil pembahasannya, analisis perhitungan penilaian kinerja menggunakan metode TOPSIS dan Promente yang hanya dapat diakses oleh administrasi. Pada halaman ini ditampilkan tabel-tabel hasil perhitungan penilaian kinerja dari setiap langkah-langkah perhitungan baik menggunakan metode TOPSIS maupun metode Promente sehingga menghasilkan hasil akhir berupa nilai net flow pada metode Promente. Kesimpulannya, aplikasi penilaian kinerja mahasiswa KIP kuliah dapat digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa penerimaan KIP secara cepat dan penyimpanan berkas pertanggungjawaban, analisa sistem menggunakan UML sebagai tools dalam analisis perancangan bahasa pemrograman PHP Hypertext Processor dengan framework kode 1 Gniter dan MySQL. Hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan pada sistem diperoleh hasil yang sama dengan hasil tertinggi besar 0,675 oleh A1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi yang telah dibangun telah sesuai dengan perancangan dan kebutuhan. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan untuk dapat membantu pihak perguruan tinggi dalam melakukan penilaian kinerja mahasiswa penerima KIP secara cepat, mempermudah mahasiswa penerima KIP dalam melaporkan setiap tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa penerimaan beasiswa dengan menerapkan metode TOPSIS dan Promente dalam sistem pendukung keputusan penilaian kinerja mahasiswa penerima KIP di Universitas CIC. Rangkumannya, proses penilaian kinerja dan evaluasi mahasiswa penerima KIP di kampus CIC
masih dilakukan secara manual dengan menyeleksi membandingkan berkas penilaian kinerja antar mahasiswa, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat keputusan. Dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa, salah satu upaya untuk membantu pihak perguruan tinggi dalam melakukan penilaian. Dalam sistem pendukung keputusan penilaian kerja mahasiswa penerima KIP kuliah di Universitas CIC, penelitian ini diharapkan mempermudah pihak perguruan tinggi dalam melakukan pemantauan kegiatan dari mahasiswa penerima KIP dan mempermudah dalam melakukan evaluasi mahasiswa terhadap hasil nilai yang telah diperoleh. Jurnal 7-nya, sistem pendukung keputusan identifikasi balita stunting menggunakan metode Promente. Latar belakangnya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada Kabupaten Flores Timur memiliki angka prevalensi stunting sebesar 20,4% atau sebanyak 3.636 balita stunting yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi selama kehamilan. Untuk membantu petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Larantuka dikembangkan dan dimanfaatkan sistem pendukung keputusan SPK untuk mengidentifikasi status stunting pada balita. Promente adalah metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas dalam menganalisa beberapa kriteria. Pendekatan Promente melibatkan penggunaan kriteria dan bobot untuk setiap kriteria yang kemudian diproses untuk menentukan pemilihan alternatif terbaik. Metode yang digunakan Promente, hasil pembahasannya untuk menilai status gizi anak dapat mempertimbangkan faktor umur, berat badan, dan tinggi badan. Berat badan anak dapat diukur dengan menggunakan timbangan digital yang memiliki presensi 0,1 kg, sedangkan tinggi badan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur panjang tinggi yang memiliki presensi 0,1 cm. Untuk dapat digunakan mengevaluasi status gizi anak, alternatif merupakan nama setiap anak yang didata pada kelurahan Larantuka dengan kodenya masing-masing. Penentuan nilai kriteria diperoleh dari standar antropometri sampel yang digunakan, yaitu 5 anak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari nilai living flow, entering flow, dan net flow, urutan didasarkan pada nilai net flow paling besar. Nilai net flow merupakan hasil metode Promente. Kesimpulannya, secara keseluruhan dapat disimpulkan dengan metode Promente. Proses identifikasi dengan 5 data sampel mendapatkan 3 anak terkena stunting dan 2 lainnya normal. Anak Agustinus LO Werang dengan nilai net flow 0,25, sedangkan hasil dari sistem mendapatkan hasil anak Agustinus dengan nilai 0,315. Hasil yang diperoleh mungkin memiliki beberapa perbedaan antara perhitungan manual dan di sistem karena pembulatan titik desimal. Kecocokannya dalam masalah yang digunakan dengan metode menghadapi tantangan tersebut, penerapan sistem pendukung keputusan SPK dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengidentifikasi balita yang mengalami stunting. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam SPK adalah metode Promente. Metode ini adalah metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan beberapa kriteria yang relevan dan membantu pemangku kepentingan dalam memberikan bobot serta merankingkan alternatif. Rangkumannya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak di Kabupaten Flores.
Salah satu metode yang dapat digunakan dalam SPK adalah metode Promente. Memberikan bobot serta keputusan mempertimbangkan beberapa kriteria yang relevan, membantu pemangku kepentingan dalam memberikan bobot. Dengan demikian, semua aspek yang relevan dapat mempertimbangkan secara menyeluruh. Kedua metode ini memperbolehkan penggunaan bobot yang dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing. Jurnal 8, Sistem pendukung keputusan menggunakan metode Promente untuk pemetaan potensi siswa sekolah menengah atas sebagai dasar pemilihan program studi SNMPTN. Latar belakang setiap siswa sekolah menengah atas SMA yang telah mendaftarkan dirinya untuk memilih program studi atau prodi pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN pasti sangat berharap bahwa dirinya akan lolos ke salah satu prodi yang telah dipilih. Pada pengembangan SPK ini terdapat beberapa metode untuk membantu dalam pemodelan keputusan. Salah satunya ialah metode Promente. Metode Promente ini digunakan dalam pengembangan SPK yang dibangun dalam TA. Proses pembobotan untuk tiap kriteria di dalam SPK dilakukan menggunakan teknik perhitungan bobot knowledge measure. Metode yang digunakan Promente. Hasil dan pembahasannya berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Semakin banyak data, maka akurasi yang didapatkan akan menurun. Grafik dari persentase akurasi yang telah dilakukan pada kelima skenario. Selain itu, adanya nilai false positif pada setiap percobaan akan mempengaruhi akurasi. Nilai false positif sendiri merupakan jumlah data yang keliru yang dihasilkan oleh sistem. Hasil false positif yang didapatkan disebabkan karena pemilihan siswa berbeda dengan hasil yang telah sistem hasilkan. Sebagai contoh, siswa memiliki nilai, kemudian siswa tersebut memilih jurusan. Kesimpulannya diperoleh berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Promente, yaitu dari kelima skenario yang telah dilakukan. Skenario pertama dengan sejumlah 10 data yang diujikan memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi, yaitu mencapai 84%. Jumlah data yang digunakan dalam pengujian mengaruhi nilai dari akurasi yang didapat. Semakin banyak data yang digunakan, maka tingkat akurasi akan semakin menurun. Mengacu pada tujuan yang telah dijelaskan, yaitu untuk membantu siswa dalam memilih jurusan pada SNMPTN. Maka dengan akurasi yang diperoleh dianggap sudah cukup untuk membantu siswa dalam memilih jurusan pada SNMPTN. Kecocokan metode dan masalah. SPK untuk membantu memilih prodi pada SNMPTN ini dikhususkan bagi mahasiswa SMA karena persentase siswa SMA yang masuk ke perguruan tinggi jauh lebih banyak dari persentase siswa sekolah menengah kejuruan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hanya sekitar 10% siswa SMK yang melanjutkan kuliah, sedangkan 90% lainnya langsung bekerja. Jurusan yang digunakan sebagai bahan uji coba hanya jurusan IPA dan IPS. Data universitas dan program studi yang tersedia bergantung pada jumlah data yang didapat. Rangkuman. Adapun perumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang masalah, yaitu terlalu memaksakan kehendak dalam memilih program studi menjadi salah satu faktor yang membuat siswa tidak lolos. Oleh karena itu, dibangun sebuah sistem untuk dapat mendukung pengambilan keputusan dalam memilih prodi pada SNMPTN. Sistem ini merupakan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam memilih atau menyediakan informasi untuk membuat keputusan. Tujuan dibuatannya sistem atau SPK ini ialah untuk menghasilkan rekomendasi dan preferensi untuk membantu siswa dalam memilih program studi pada jalur undangan. Sistem ini akan meluncurkan ranking dari tiap program studi yang datanya telah diolah menggunakan metode Promente.
Jurnal 9, implementasi metode Promente pada sistem pendukung keputusan pemilihan pengajar atau studi kasus Gria Belajar Pintar Arafah. Latar belakang, salah satu lembaga bimbel yang berada di Kabupaten Jember adalah Gria Belajar Pintar Arafah. Arafah didirikan di Jember pada tahun 2009. Siswa yang menjadi peserta bimbingan hingga saat ini mencapai 206 siswa. Salah satu keunggulan yang dimiliki Arafah adalah adanya program yang mengenai pendidikan agama, sehingga siswa tidak hanya difokuskan pada pendidikan akademik saja. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi orang tua dan juga siswa itu sendiri. Arafah selalu berusaha memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi siswa bimbingannya. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan pengajar yang berkualitas. Pengajar yang berkualitas dapat diperoleh melalui proses pemilihan pengajar yang baik. Namun proses pemilihan pengajar tidak semudah yang dibayangkan. Akibatnya proses pemilihan dapat memakan waktu yang cukup lama, terasa kurang efektif. Usaha ini dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan membangun sistem SPK dapat membantu menyediakan alternatif pemilihan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan Promente. Hasil pembahasannya, hasil pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan pengajar berupa fitur-fitur yang dapat dijalankan oleh pengguna. Sistem dapat membantu pimpinan Arafah dalam mengambil keputusan mengenai pelamar yang layak diterima untuk menjadi pengajar di Arafah. Kesimpulannya, implementasi metode Promente pada sistem pendukung keputusan pemilihan pengajar di Gria Belajar Pintar Arafah dimulai dengan menentukan kriteria pemilihan, menentukan tipe preferensi setiap kriteria, menentukan nilai alternatif pada setiap kriteria, menghitung nilai preferensi, menghitung total nilai indeks preferensi, menghitung nilai leaving flow, menghitung nilai entering flow, dan yang terakhir menghitung nilai net flow. Kecocokan metode dengan permasalahan. Metode Promente cocok diterapkan dalam penyelesaian masalah yang terdiri dari banyak alternatif dan banyak kriteria. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Arafah, yaitu nilai IPK, pengalaman mengajar, ujian tulis, ujian wawancara, dan praktek mengajar. Metode ini dipilih karena mempunyai tingkat nilai akurasi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan keputusan yang dihasilkan berasal dari hasil perbandingan antara alternatif berdasarkan masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Oleh karena itu, penerapan metode ini pada sistem ini diharapkan dapat membantu pimpinan Arafah dalam memilih pengajar terbaik yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Rangkuman, salah satu lembaga bimbel yang berada di Kabupaten Jember, Gria Belajar Pintar Arafah. Salah satu keunggulan pilih Arafah adalah adanya program mengenai pendidikan agama, sehingga siswa tidak hanya difokuskan pada pendidikan akademik saja. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi orang tua dan juga siswa itu sendiri. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan membangun sistem SPK. SPK dapat membantu menyediakan alternatif pemilihan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jurnal 10, analisis kenaikan jabatan pegawai dengan metode Promente pada kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Latar belakang, dengan banyaknya jumlah pegawai dalam suatu organisasi, maka sulit bagi pihak organisasi dalam mengelola kenaikan jabatan, sehingga akan menghabiskan banyak waktu. Dalam menentukan kenaikan jabatan, sering muncul subjektivitas dari para pihak mengambil keputusan dalam menentukan layak tidaknya kenaikan jabatan bagi pegawai, sehingga hal ini menjadi kendala yang cukup signifikan dalam rangka menyusun pergantian jabatan dalam suatu organisasi. Untuk menghindari unsur subjektivitas dalam penentuan kenaikan jabatan, maka penulis mencoba
mengimplementasikan suatu sistem pendukung yang terdapat dalam metode Promente yang mampu membantu dalam penentuan kenaikan jabatan pegawai. Metode yang digunakan Promente, hasil dan pembahasannya. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif dengan teknik analisis data yang menggunakan jenis statistik deskriptif. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode Promente. Data diperoleh langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Data yang digunakan terdiri dari 6 alternatif dan 5 kriteria. Jika hasil yang diperoleh menggunakan komputerisasi sesuai dengan perhitungan manual, maka kedepannya sistem yang dibangun mampu beroperasi di instansi terkait guna membantu proses penentuan kenaikan jabatan pada kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Kesimpulannya, sistem pendukung keputusan menentukan kenaikan jabatan pegawai pada kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dapat menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam membantu penentuan kenaikan jabatan pegawai. Metode Promente merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang mendukung pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil perankingan dengan nama pegawai suci yang berhak menerima kenaikan jabatan. Kecocokan metode dengan permasalahan. Suatu sistem pendukung keputusan yang terdapat dalam preferensi ranking atau metode Promente yang mampu membantu dalam penentuan kenaikan jabatan pegawai. Sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif mendukung proses pengambilan keputusan individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat, organisasi swasta maupun badan lain. Rangkumannya, metode Promente mampu membantu dalam penentuan kenaikan jabatan pegawai. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang interaktif mendukung proses pengambilan keputusan individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat, organisasi swasta maupun badan lain. Metode Promente adalah salah satu metode yang menggunakan prinsip outranking untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dalam menentukan kenaikan jabatan bagi pegawai sehingga dapat meminimalkan terjadinya resiko penilaian secara subjektivitas. Lalu skripsi 1, sistem pendukung keputusan seleksi penerima beasiswa untuk siswa berprestasi menggunakan metode Topsis dan Promente. Studi kasus SMA 2 Tambang Kampar. Latar belakang untuk memberikan kemudahan pencarian dan penentuan calon penerima beasiswa tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi proses secara sistematis dan sesuai prosedur. Metode yang digunakan Promente dan Topsis. Hasil pembahasannya pada black box pengujian telah berfokus pada serangkaian kondisi input yang seluruhnya menggunakan persyaratan fungsional dalam suatu program. Sedangkan pengujian dengan menggunakan user acceptance test dari hasil kuesioner pihak tim penyeleksi telah siap menggunakan sistem dikarenakan sistem bersifat user friendly dan semua hasil angket yang di dalamnya berisi efisien seputar tugas akhir ini terdapat di lampiran form wawancara. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode Topsis dan Promente. Kesimpulannya, setelah melalui tahap pengujian pada sistem pendukung keputusan, pemilihan siswa berprestasi didapatkan kesimpulan bahwa pemilihan siswa ditentukan berdasarkan kriteria dengan bobot paling dominan yaitu prestasi rapat 40% dan pendapatan wali murid 40%. Metode yang digunakan dalam sistem adalah metode Topsis dan Promente. Kelebihannya memiliki nilai awal pembuatan, sedangkan metode Promente memiliki perbandingan antar kriteria sehingga dari kedua metode dapat saling menutupi kekurangan masing-masing. Kecocokan metode dan dengan permasalahan, metode Topsis memiliki kekurangan di mana Promente akan melengkapi kekurangan tersebut dengan mengalihkan bobot normalisasi. Setelah itu akan menentukan hasil perangkingan. Jadi untuk kedua metode ini
akan saling melengkapi. Untuk perankingan akan diselesaikan oleh metode Promente yang dimulai dari matriks bobot normal yang telah didapat dengan metode Topsis, kemudian dikalikan dengan hasil perbandingan antara alternatif pada setiap kriteria oleh metode Promente. Oleh karena itu, dengan memakai dua metode ini dapat membantu tim penyeleksi siswa berprestasi dalam pengambilan keputusan yang diambil. Rangkumannya, tujuan dari beasiswa ini adalah untuk meningkatkan kreativitas presentasi siswa-siswi dan juga dapat membantu siswa-siswa yang kurang mampu untuk memberikan kemudahan pencarian dan penentuan calon penerimaan beasiswa tersebut. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi proses secara sistematis dan sesuai prosedur. Salah satu jenis sistem yang sangat populer adalah Decision Support System atau disingkat DSS. Sistem pengambilan keputusan dalam pemilihan siswa berprestasi berhak menerima beasiswa menggunakan dua metode, yaitu Topsis dan Promente. Memakai tipe preferensi dua fungsi kriteria, yaitu kriteria preferensi linear tipe 3 dan kriteria level 4. Sekian. Apa nih, Mas? Udah belum di pause. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang belibet, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.